So you can allocate your attention sehingga habit reduce cognitive loss ya, and free up mental capacity dan membebaskan suatu kapasitas mental Anda. So you can allocate your attention sehingga Anda dapat mengalokasikan perhatian Anda to other tasks terhadap tugas-tugas lainnya. Despite their efficiency, terlepas dari efisiensi dari sebuah kebiasaan, some people still wonder about. Ya, jadi beberapa orang masih bertanya-tanya about the benefits of habits, terkait keuntungan dari yang namanya kebiasaan. The argument goes like this. Jadi argumen yang mereka lontarkan itu seperti ini. Will habits makes my life dull? Jadi apakah kebiasaan akan membuat hidup saya menjadi menjemukan? Oke, teman-teman yang baru join boleh di follow dulu ya. Yang baru join di follow dulu. I don't want to pigeonhole myself. Pigeonhole ini mengurung ya. Saya tidak ingin untuk mengurung diri saya into a lifestyle I don't enjoy ya. Ke dalam sebuah gaya hidup yang tidak akan saya nikmati. Doesn't so much routine take away the vibrancy? Bukankah rutinitas yang terlalu banyak take away the vibrancy and spontaneity of life? Merenggut ya gelora dan juga spontanitas dalam kehidupan? Hardly ya. Tidak demikian ya. Such questions set up a false dichotomy. Jadi pertanyaan-pertanyaan demikian sebenarnya merupakan mengatur ya, menciptakan sebuah dikotomi atau perbedaan yang keliru ya. They make you think. Thank you guys for the likes. Yang belum follow di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. And help me to go to 1,000 likes guys. Help me to go to 1,000 likes. They make you think that. Jadi pertanyaan-pertanyaan demikian membuat Anda berpikir bahwa you have to choose. Anda harus memilih between building habits ya, antara yang namanya membangun kebiasaan-kebiasaan and attaining freedom, dan juga untuk mendapatkan kebebasan ya. Teman-teman yang belum follow silakan di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layarnya juga. Yo, help me to go to 1,000 like. Help me to go to 2,000 like, right? In reality, kenyataannya the two complement each other ya. Kedua hal ini ya, baik itu kebiasaan maupun mencapai ya, kebebasan kita saling melengkapi satu sama lain. Thank you teman-teman yang udah follow, thank you for the likes too. Ya. Habit do not restrict freedom. Perlu kita ingat bahwa kebiasaan-kebiasaan tidak pernah membatasi yang namanya kebebasan ya. Thank you guys for the likes. Thank you Kak Mawar for the likes. They created. Kebiasaan sebenarnya menciptakan kebebasan. In fact, the people who don't have the habits handled, ya nyatanya orang-orang yang tidak memiliki kebiasaan-kebiasaan yang terkendali are often the ones with the least amount of freedom ya. Seringkali merupakan the ones with, orang-orang dengan ya least amount of freedom, dengan kebebasan yang paling sedikit. Without good financial habits, tanpa ada suatu kebiasaan keuangan yang baik, Anda akan selalu ya be struggling for the next dollar. Anda akan selalu berjuang ya untuk mendapatkan ya sejumlah uang. Without good health habits, thank you guys yang belum follow di follow dulu ya. Dibantu tap layarnya juga ya. Thank you guys for the likes. Kak Mawar, thank you so much. Yo. Bang Anwar juga thank you so much for the likes. If you haven't followed and consider me following, bantu tap layar ke 2000 guys ya. Without good health habits ya. Jadi tanpa kebiasaan kesehatan yang baik,
You will always seem to be short of energy, ya. Anda nampaknya akan selalu ya kekurangan energi. Without good learning habits, ya tanpa kebiasaan-kebiasaan belajar yang baik, you will always feel like Anda akan selalu merasa bahwa you are behind the curve, ya, bahwa Anda selalu seakan-akan tertinggal, ya. If you're always being forced, kalau saya terlalu cepat, kalian boleh info ya. Kalau saya terlalu cepat, if I read it too fast, then you guys can just let me know, okay? Thank you for the likes, Kak Nurjana. Also, thank you for the likes ya. If you're always being forced, apabila Anda selalu dipaksa ya, to make decision about simple tasks, untuk membuat keputusan-keputusan terkait tugas-tugas sederhana, when should I work out? Kapan seharusnya saya berolahraga? Where do I go to write? Saya harus pergi kemana untuk menulis? When do I pay the bills? Kapan saya harus membayar tagihan-tagihan? Then you have less time for freedom, ya. Maka Anda akan memiliki lebih sedikit waktu untuk sebuah kebebasan. Oh, okay. I think this is what is happening to me. Next, yang belum follow silakan di follow dulu ya. Wes dibantu tap-tap layarnya juga ya. Dibantu tap-tap layar. Kalian juga boleh share ke teman-teman kalian ya. Boleh share juga ke teman-teman kalian, oke? Memutuskan untuk follow karena memang harus belajar bahasa Inggris. Iya benar ya. Di sini kalian bukan cuma bisa belajar kosakata yang banyak, bisa juga review, bisa juga kalian mereview kosakata ya. Dan juga tentunya kalian bisa latih listening dan reading kalian pronunciation all together at once ya. What underline mean? Underline itu digaris bawahi ya, menggaris bawahi. Only by what underline mean? Sorry. Saya garis bawahi karena I feel like it's very important. It's only by making the fundamentals of life easier. Jadi hanya dengan membuat ya the fundamentals of life, hal-hal mendasar dalam kehidupan kita easier, semakin lebih mudah, that you can create the mental space. Ya, dengan itu Anda dapat menciptakan. Thank you Kak Dondon ya for the rose. Anda dapat menciptakan the mental space needed ya. Ruangan dalam mental Anda yang diperlukan for free thinking and creativity, untuk berpikir bebas dan juga untuk kreativitas Anda. Conversely, jadi sebaliknya, when you have your habits dialed in, the basics of life, yang belum follow di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu ya. Next kita lanjut. Mana ya? Ya, when you have your habits. Jadi ketika kebiasaan-kebiasaan Anda dial in the basis of life, sudah dial in, sudah ini ya. Kayak sudah dilakukan secara teratur gitu ya. Dilakukan secara teratur ya. In the basic of life ya. And the basics of life, dan hal-hal dasar dalam hidup Anda are handled and done, telah diatasi dan selesaikan. Your mind is free to focus. Pikiran Anda akan bebas untuk berfokus on new challenges ya, dalam tantangan-tantangan yang baru, and master the next set of problems. Dan akan menguasai ya serangkaian masalah-masalah atau tantangan-tantangan berikutnya. Next, building habits in the present ya. Jadi menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru di masa kini
allows you to do more. Ya, hal ini membuat kita sanggup melakukan jauh lebih banyak of what you want in the future, ya. Akan apa, terkait apa yang kita diinginkan di masa depan. Thank you guys, yang belum follow di follow dulu ya. Saya live stream setiap hari jam 12 siang. Saya live stream setiap hari jam 12 siang sama jam 9 malam waktu Indonesia Barat ya. Jam 12 siang sama jam 9 malam waktu Indonesia Barat. By the way, kalau mau beli bukunya bisa langsung masuk ke profil aku dan ini ya. Dan DM ke IG. Kalau kalian yang belajar bahasa Inggris, for those of you who are actually coming for studying English, I would really encourage you to just buy the book. Okay, saya sarankan teman-teman untuk beli bukunya juga ya. The Science of Habits Work ya. Ilmu dibalik ya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu bekerja ya. The process of building a habit, proses membangun sebuah kebiasaan can be divided ya. Teman-teman yang belum follow boleh di follow dulu ya. If you haven't follow, then consider following, right? Then you can consider following. Can be divided into 4 simple steps. Ya, proses pembentukan kebiasaan dapat dibagi ya into 4 simple steps, ke dalam 4 langkah-langkah sederhana. Hello Kak Stasia. Thank you Nak Corner, Kak Syafahisa ya. Biasa join malam ini kakak ya, sekarang ada juga ya. Anyway, thank you Kak Nak Corner for the rules ya. Yang pertama ada yang namanya cue atau petunjuk, craving itu ini ya bisa diterjemahkan gairah ya. Atau kayak proses kita menginginkan sesuatu ya, crave, ketagihan gitu ya kalau arti secara harfiah. Response, kemudian respon atau tanggapan, dan reward ya, ganjaran. Belum. Breaking it down into these fundamental parts. Jadi menguraikan menjadi bagian-bagian mendasar ini can help us understand, dapat membantu kita untuk memahami what a habit is. Apa sih sebenarnya sebuah kebiasaan itu? How it works, bagaimana suatu kebiasaan itu bekerja, and how to improve it. Dan bagaimana kita memperbaiki, meningkatkannya suatu kebiasaan. Thank you Kak kucing kita. Sudah lama ya tidak jumpa ya, long time no see. Next kita lanjut. This 4-step pattern ya. Jadi pola 4 langkah ini is the backbone of every habit. Merupakan tulang punggung ya dari setiap kebiasaan yang kita miliki. And your brain runs through these steps, dan otak Anda ya. Yes, long time no see ya. Dan otak Anda runs through these steps, akan menjalankan proses ini in the same order each time ya, dengan urut-urutan yang sama setiap saat ya. First there is the cue. Yang pertama itu kita ada petunjuk ya. The cue triggers your brain to initiate a behavior. Okay, thank you Kak kucing kita for becoming my team member. Okay. The cue triggers your brain. Jadi yang namanya petunjuk itu memicu otak kita to initiate a behavior ya, untuk melakukan ya, untuk melakukan sebuah perilaku ya. It is a bit of transformation. Jadi ini merupakan information ya, ini merupakan sedikit informasi ya, that predicts the reward ya, yang kemudian akan meramalkan apa yang menjadi upah atau ganjaran yang diterima. Our prehistoric ancestors were paying attention to cues. Jadi nenek moyang prehistorik kita memperhatikan ya, mereka memberi perhatian terhadap yang namanya cues that signaled, petunjuk-petunjuk yang memberikan tanda
the location of primary rewards ya. Tanda dari lokasi di mana terletak ganjaran-ganjaran utama atau upah-upah utama. Iya Kak Cuaks, aku lagi pengen coba ini ya. I'm trying to do 2 kali ya sehari. Karena waktunya kalau pagi itu, siang itu saya waktunya ini. Saya biasa mulai kerja itu jam 2 ya. Jadi I have a lot of time before in the morning and the afternoon. So saya pengen jam 12 juga pengen live ya. Jadi kalau yang belum tahu, aku live-nya biasa jam 9 malam setiap hari. Sekarang juga pengen aku coba buat jam 12 juga ini ya. Soalnya yang pada nggak bisa malam, jadi bisa join di siang hari, right? Oke, yang belum follow silahkan di follow dulu ya. If you haven't follow, then you need consider following, right? Ya, jadi primary rewards ya. Jadi ganjaran-ganjaran atau upah hadiah utama seperti food, seperti makanan, kemudian ada power, kekuasaan, air, and sex. Ya. Today we spend most of our time. Jadi saat ini kita spend most of our time, menghabiskan kebanyakan dari waktu kita learning cues, mempelajari petunjuk-petunjuk that predict secondary rewards ya, petunjuk-petunjuk yang meramalkan ya, di mana letak ganjaran-ganjaran sekunder atau upah-upah sekunder seperti money, uang, and fame, dan juga ketenaran, power, kekuasaan, and status, dan juga status, praise, ya, pujian dan juga pengakuan, approval, and love and friendship, cinta dan persahabatan, or senses of personal satisfaction, a sense of personal satisfaction, atau suatu rasa kepuasan diri ya. Of course, tentu saja this pursuit. Jadi tentu saja, thank you Kak Dania for the likes. Pengejaran ini also indirectly, jadi secara tidak langsung, improve our odds of survival and reproduction ya. Jadi pengejaran ini secara tidak langsung ya meningkatkan kesempatan atau peluang kita untuk melakukan reproduksi dan juga bertahan hidup, which is the deeper motive behind everything we do, yang merupakan motif yang lebih dalam lagi ya, di balik segala sesuatu yang kita lakukan ya. Thank you guys for the likes. Yang belum follow di follow dulu, and send me more likes ya. Thank you Kak Karamelks, Kak Dania also. Your mind is continuously analyzing your internal. Jadi pikiran Anda secara terus-menerus ya. Aku bentar ya. Yang belum follow boleh di follow dulu. Oh, di situ. Kalau aku mau taruh tulisan itu gimana ya? Mungkin gitu aja ya. Nggak tahu ya. Kalian biasa kalau buat tulisan di TikTok Live itu gimana ya? Anyway, kita lanjut aja ya. Your mind is continuously analyzing. Jadi pikiran Anda secara terus-menerus itu menganalisa your internal and external environment. Lingkungan di dalam maupun di luar diri Anda.
for hints ya, untuk mencari petunjuk-petunjuk of where rewards are located ya. Terkait di mana lokasi di mana hadiah-hadiah itu terletak ya. Because the cue is the first indication, dikarenakan petunjuk merupakan suatu indikasi yang pertama that we are close to reward, yang menandakan bahwa kita sudah dekat ya terhadap sebuah ganjaran. It naturally leads to a craving ya. Hal ini secara alami akan mengarahkan kita kepada sebuah craving, sebuah keinginan, sebuah gairah ya. God bless for you sir. Oke, Kak good boy, God bless you too. Enggak live malam ya, tetap kakak ya. Kak Wan, saya mencoba untuk sehari live-nya 2 kali. Soalnya banyak teman-teman yang mungkin gak bisa hadir di malam, mereka bisa hadir di siang ya. Kurang lebih begitu. Okay, if you haven't followed then you need to consider following, right? Kalau malam jam 9 setiap hari, kalau siang jam 12 siang setiap hari ya. Waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat ya. Oke, siap Kak Dania ya. No worries. Next. Craving ada second step. Jadi langkah kedua ya. Langkah kedua merupakan craving atau munculnya sebuah gairah ya atau keinginan. And they are motivational force ya. Dan gairah ini merupakan daya pendorong behind every habit, di balik setiap kebiasaan yang kita miliki. Without some level of motivation or desire, tanpa adanya tingkatan dorongan, motivasi ataupun keinginan tertentu, without craving a change, tanpa kita menginginkannya, tanpa adanya keinginan atas sebuah perubahan, we have no reason to act ya. Kita tentu tidak akan memiliki alasan untuk bertindak. What you crave is not about habit ya. Jadi apa yang Anda inginkan, apa yang Anda inginkannya atau Anda gairahkan ya. It's not the habit. Itu bukanlah kebiasaan itu sendiri itself, but the change in state it deliver ya. Tetapi yang Anda inginkan sebenarnya adalah yang membuat Anda merasa bergairah adalah change in state ya, perubahan keadaannya yang diberikan oleh kebiasaan tersebut. Next, yang belum follow di follow dulu ya. Next, you do not crave smoking a cigarette ya. Jadi misalnya Anda tidak Thank you Kak Samarin ya. Kak Samarin, thank you so much ya for the likes ya. Jadi Anda tidak menginginkan, Anda tidak mau untuk merokok sebatang rokok. You crave the feeling ya. Sebenarnya Anda menginginkan perasaan relief ya, kelegaan it provides yang Anda rasakan ketika Anda merokok. You are not motivated by brushing your teeth. Anda sebenarnya tidak terdorong ya dengan proses menggosok gigi Anda, but rather by the feeling of a clean mouth. Tetapi sebenarnya Anda menyikat gigi karena Anda terdorong oleh perasaan mulut yang bersih ya. Kak Yeni, iya benar ya, 12 siang sama 9 malam waktu Indonesia Barat ya. Waktu Indonesia Barat. Yuk, yang belum follow silakan di follow di tab layar dulu ya. Di follow di tab layarnya dulu ya. Kita lanjut lagi, let's just continue, right?
You do not want to turn on the television. Anda sebenarnya tidak ya. Anda sebenarnya tidak ingin untuk menyalakan televisi. You want to be entertained. Anda sebenarnya hanya ingin untuk dihibur ya. Every craving is linked to a desire ya. Jadi setiap gairah ya, setiap gairah yang timbul itu dihubungkan dengan sebuah desire, sebuah keinginan to change your internal state ya. Untuk mengubah keadaan di dalam diri Anda. This is an important point. Ini merupakan sebuah poin penting ya, that we will discuss in detail later, yang akan kita diskusikan secara mendalam kemudian. Oke, teman-teman yang belum follow silakan di follow ya. Yang belum follow boleh di follow dulu. Dibantu tap layarnya ya. Help me to go to 4,000 likes guys. Help me to go to 4,000 like ya. Thank you Kak Summer. So craving differ from person to person ya. Jadi yang namanya ini ya gairah ya. Gairah itu berbeda ya, from person to person ya. Gairah itu berbeda pada masing-masing orang ya. In theory, ya, jadi secara teori, any piece of information, jadi informasi apapun itu ya, could trigger a craving, dapat memicu sebuah gairah or keinginan. But in practice, tetapi secara praktisnya ya, tapi dalam praktiknya people are not motivated by the same cues ya. Orang-orang sesungguhnya tidak termotivasi, tidak terdorong oleh petunjuk-petunjuk yang sama. For a gambler, thank you Kak Gabriel for the likes ya. Semisalnya untuk seorang penjudi, the sound of slot machine, suara yang ditimbulkan dari mesin slot can be a potent trigger ya. Dapat menjadi sebuah pemicu yang begitu ini ya. Potent. Yang kuat ya, dapat menjadi pemicu yang begitu kuat. The sparks and intense wave yang kemudian akan memunculkannya gelombang yang begitu besar of desire, akan gelombang yang besar akan sebuah keinginan. For someone who rarely gambles, bagi seseorang yang jarang sekali berjudi, the jingles and chimes of the casino are just background noise ya. Jadi the jingles ya, jadi lagu-lagu ya, lagu-lagu. I'm newcomers. Oh, hello Kak, ayahnya anak kamu ya. You newcomer. Okay, I am a newcomer ya. Lagu-lagu dan juga suara-suara dari mesin kasino are just a background noise ya. Hanya sebatas ini ya, kebisingan-kebisingan di latar belakang. Cues are meaningless. Jadi petunjuk-petunjuk itu tidak memiliki arti apa-apa until they are interpreted ya. Sampai petunjuk-petunjuk tersebut diartikan ya, diberi makna. Bukunya bisa beli di Aku Langsung ya. Bukunya bisa beli di Aku Langsung. Langsung ke sini aja ya, masuk profil aku. Kemudian ini ya, masuk profil lalu klik ke IG ya. Masuk profil aku dan klik ke IG, DM aja bilang mau beli buku ya. Habis live nanti aku respon ya. Pengiriman dari Jakarta ya. Next kita lanjut. The thoughts, feelings, and emotion, pikiran-pikiran, perasaan-perasaan serta emosi
of the observer are what transform a cue into a craving, ya. Dari si pengamat lah, ya, what transform yang kemudian mengubah, ya, mentransformasi sebuah petunjuk menjadi sebuah gairah. I follow you, sir. Yes, Kak Ayah, ya. Thank you so much, kakak ayah anak kamu, ya. Okay, guys, help me to go to 4,000 likes. Help me to go to 4,000 likes. Boleh bantu injak-injak layarnya ke 4.000 likes, ya. Let me go to 4,000 likes. And if you haven't followed, do consider following, okay? Rusak dong kalau layarnya diinjak-injak. Maksud saya di tap-tap aja pakai jari, ya, jangan diinjak-injak. Okay, next. The third step is respond. Jadi langkah ketiga dari terbentuknya suatu kebiasaan itu adalah tanggapannya adalah memberi tanggapan. The response is the actual habit. Jadi tanggapan yang diberikan merupakan kebiasaan yang sebenarnya you perform, ya, yang Anda lakukan, which can take the form of a thought, yang akan mengambil suatu bentuk pikiran, or an action, atau sebuah tindakan, ya. Whether a response occurs, ya. Jadi apakah sebuah tanggapan itu terjadi, depends on, terjadi atau tidak, ya, depends on how motivated you are, tergantung dari seberapa termotivasinya diri Anda, and how much friction is associated, ya, dan seberapa banyak friksi atau gesekan, ya, yang diasosiasikan with the behavior, ya, dengan perilaku tersebut. If a particular action, apabila tindakan-tindakan tertentu requires more physical or mental effort, ya, menuntut lebih banyak, ya, upaya fisik maupun mental, then you are willing to expand, ya, maka Anda akan jauh lebih bersedia, ya, Anda akan lebih rela bersedia untuk expand, untuk memperluas, and then you won't do it, ya. Gimana sih ini? Bentar, ya. If you respond, salah, ya. Jadi apabila tindakan tertentu Anda menuntut lebih banyak, ya, upaya fisik maupun mental, then you are willing to expand, ya, melebihi apa yang ingin Anda, melebihi apa yang bisa, ya, Anda lakukan. Then you won't do it, ya, maka Anda tidak akan melakukannya. Your response also depends. Jadi respon tanggapan yang Anda berikan itu juga bergantung, ya, on your ability, terhadap kemampuan Anda. Thank you Kak Yeni sudah share. Teman-teman yang belum follow, di follow dulu, ya. If you haven't follow me, then consider following, okay? It sounds simple. Hal ini terdengar begitu sederhana. But a habit can occur, tetapi sebuah kebiasaan hanya dapat terjadi apabila you are capable, apabila Anda sanggup, ya, apabila Anda sanggup of doing it, Anda sanggup melakukan kebiasaan tersebut, ya, ide kebiasaan tersebut. Thank you teman-teman. Kak Yeni, thank you for sharing, ya. Next, if you want a dunk of basketball, if you want to dunk a basketball, jadi apabila Anda ingin, ya, melempar bola basket ke dalam keranjang, but can't jump high enough, tapi apabila Anda tidak bisa meloncat, ya, dengan cukup tinggi to reach the hoop, untuk mencapai, ya, ring bola basket, well, you are out of luck, ya. Maka
Anda tidak beruntung. Finally, yang terakhir adalah the response deliver a reward ya. Jadi tanggapan yang kita berikan, respon yang kita berikan itu menghasilkan sebuah ganjaran, sebuah upah ya. Rewards are the end goal of every habit ya. Jadi imbalan merupakan tujuan akhir dari setiap kebiasaan. The cue is about noticing the reward. Jadi petunjuk yang kita lihat itu berkaitan dengan memperhatikan ganjaran atau imbalan yang kita terima. The craving is about wanting the reward. Sementara gairah ya, perasaan bergairah, menginginkan hal tersebut merupakan berkaitan dengan wanting the reward ya, berkaitan dengan menginginkan imbalan tersebut. The response, sementara tanggapan is about obtaining the reward ya. Tanggapan berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan imbalan tersebut. We chase rewards, kita mengejar yang namanya imbalan because they serve two purposes ya. Karena imbalan memiliki dua tujuan. Ya. Yang pertama, they satisfy us. Yang pertama, imbalan itu akan memuaskan kita ya. Yang kedua, the second, they teach us. Imbalan tersebut akan mengajarkan kita sesuatu ya. Teman-teman yang belum follow silakan di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layarnya juga yuk ya. Dibantu tap layarnya juga. Thank you Kak Oke lah ya. Help me go to 6,000 guys. Bantu saya ke 6.000 likes ya. Help me go to 6,000 likes. The first purpose of rewards, jadi tujuan pertama dari yang namanya ganjaran is to satisfy your craving ya, yakni untuk memuaskan keinginan Anda, memuaskan gairah Anda. Thank you Kak Ruben udah di-share ya. Yes, reward provide benefits ya, tentunya. Ya. Jadi yang namanya imbalan atau ganjaran itu memberikan manfaat-manfaat tersendiri ya. Food and water, makanan dan air, deliver the energy you need to survive. Memberikan energi yang Anda butuhkan untuk bertahan hidup. Getting a promotion, ya, mendapat promosi di pekerjaan Anda, brings more money ya, atau kenaikan pangkat ya. Membuat Anda membawa jauh ya, menghasilkan jauh lebih banyak uang and respect dan juga rasa hormat ya kepada bagi diri Anda. Getting in shape improve your health. Jadi memiliki tubuh yang atletis, improve your health, meningkatkan sisi kesehatan Anda and your dating prospect ya, dan kemungkinan Anda dalam berkencan. Tetapi the more immediate benefit is that rewards ya. Jadi semakin semakin langsung, semakin cepat ya. Keuntungan atau semakin the more immediate benefit the reward satisfy your craving, but the more immediate benefit is tetapi keuntungan yang paling cepat ya, yang paling immediate, manfaat yang paling cepat ya. Sorry. Namun semakin langsung, semakin cepat mana ya? Jadi bingung. Semakin cepat manfaat Jadi semakin cepat manfaat yang that reward satisfy your craving, semakin cepat manfaat dari imbalan tersebut memuaskan ya gairah Anda to eat. Lagi ya, to eat untuk makan, or to gain status atau untuk mendapatkan status tertentu,
or to win approval, atau untuk mendapat yang namanya persetujuan ya. At least for a moment, setidaknya untuk suatu waktu ya. Rewards deliver contentment. Yang namanya imbalan-imbalan tersebut ya, imbalan-imbalan tersebut mendatangkan kepuasan and relief, dan juga perasaan lega dari yang namanya craving, sebuah gairah atau keinginan ya. Boleh bantu tap-tap layar ke 6.000 likes ya teman-teman. Help me go to 6,000 like ya. Second, yang kedua, reward teach us which act. Reward yang kedua, jadi ganjaran atau upah-upah ya. Jadi upah, ganjaran atau hadiah, teach us which action, mengajarkan kita tindakan-tindakan yang mana are worth remembering, yang perlu untuk diingat ya, in the future, di masa depan. Your brain is a reward detector. Ingat, otak Anda merupakan pendeteksi upah atau ganjaran yang baik. Suara aku ketutup suara hujan ya teman-teman. Atau masih kedengaran kan? Soalnya lagi hujan di luar. Masih terdengar ya. Boleh bantu tap-tap layar ya guys. Yuk, help me to go to 6,000 likes ya. Aman kakak? Oke, baiklah ya. Let's continue, kita lanjut. As you go about your life, jadi ketika Anda ya, as you go, ketika Anda menjalani hidup Anda, your sensory nervous system ya. Jadi sistem saraf sensori Anda is continuously monitoring ya, secara terus-menerus akan memonitor which action satisfy your desires, tindakan-tindakan mana yang memuaskan keinginan-keinginan Anda, and deliver pleasure, dan kemudian menghasilkan kesenangan ya. Feelings of pleasure and disappointment, perasaan senang ya, dan juga kekecewaan, are part of the feedback mechanism ya, merupakan bagian dari mekanisme timbal balik, mekanisme umpan balik that helps your brain, yang membantu otak Anda distinguish useful action, untuk ya membedakan tindakan-tindakan yang berguna from useless one, dari tindakan-tindakan yang tidak berguna. Oke, yang belum follow silakan di follow dulu ya. If you haven't follow, consider following. Boleh bantu tap-tap layar ke 6.000 likes teman-teman ya. Reward close the feedback loop ya. Jadi ganjaran itu menutup ya lingkaran umpan balik and complete the habit cycle ya, dan akan melengkapi ya siklus dari yang namanya suatu kebiasaan. Next, if behavior is insufficient ya. Jadi apabila sebuah perilaku itu bersifat tidak memadai ya, in any of the 4 stages, pada in any of the 4 stages ya, pada setiap dari 4 langkah-langkah tersebut, reading English while translating is very exhausting. ya lumayan sih sebenarnya ya. Tapi kalau udah kebiasa is still okay lah ya. Kalau lama-lama capek. It will not become a habit ya. Hal ini tidak akan menjadi sebuah